Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam dengan NPM 25314039 dari kelas tes 25A. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa di luar ruangan karena sedang hujan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan metode alat-alat yang digunakan selama praktikum ilmu pertanahan. Persiapan tempat. Sebelum alat optik dipasang, titik-titik acuan di permukaan tanah harus disiapkan terlebih dahulu. Tentukan titik. Tentukan lokasi yang akan dibidik, misalnya titik A dan titik B. Pasang patok. Ambil patok bambu, pastikan tegak lurus dengan tanah, lalu pukul menggunakan palu hingga patok tertanam kuat dan stabil. Beri tanda pusat. Tancapkan paku payung di bagian atas tengah patok menggunakan palu. Paku yang berfungsi sebagai titik pusat ekstrim penempatan alat atau rambu ukur. Tahap 2. Mendirikan statif dan memasang alat. Tahap ini krusial agar alat utama, waterpass atau theodolit, berada dalam kondisi datar dan siap pakai. Buka statif, longgarkan skrup pengunci kaki statif. Panjang kaki statif hingga setinggi dada surveyor, lalu kencangkan kembali. Tancapkan statif, regangkan statif. Ketiga kaki statif berbentuk segitiga sama sisi di atas tanah. Usahakan kepala statif piringan atas, posisinya sedatar mungkin, lalu injak bagian bawah kaki statif agar menancap kuat ke tanah. Pasang alat utama, letakkan alat waterpass atau theodolit di atas kepala statif, lalu kencangkan skrup pengunci yang ada di bawah kepala statif. Tahap 3. Penyetalan alat. A. Jika menggunakan waterpass atau posisi teropong agar sejajar dengan dua skrup pendatar, putar kedua skrup tersebut secara bersama agar arah ke dalam atau keluar sampai gelembung udara pada nipple kotak bergeser ke tengah. Putar skrup ketiga untuk membuat gelembung benar-benar tepat berada di dalam lingkaran tengah nipple. Putar teropong ke segala arah. Jika gelembung tetap di tengah, waterpass siap digunakan. Jika menggunakan theodolit, centering atau unting-unting, gantungkan unting-unting di bawah statif. Geser kaki statif naik turun atau geser alat hingga ujung unting-unting tetap berada di atas paku patok. Jika menggunakan theodolit modern, intip melalui optik plummet hingga tanda titik mendidik paku patok. Leveling, putar skrup pendatar untuk menyimbangkan nipple kotak. Setelah itu seimbang nipple tabung yang lebih sensitif dengan membentuk skrup pendatar hingga gelembung berada di tengah pada bagian posisi sudut. Tahap 4. Orientasi arah. Letakkan kompas di atas bagian datar tempat acuan pada theodolit atau pegang kompas sejajar di samping alat. Putar theodolit horizontal hingga teropong menghadap tepat ke arah utara magnet bumi untuk ditunjukkan ke jarum kompas. Kunci gerakan horizontal, lalu atur bacaan sudut horizontal pada layar atau skala theodolit menjadi 0 cer 00 derajat 00 Celcius. Step utara atau arah azimut awal. Tahap 5. Pembidikan dan pembacaan data. Dirikan rambu ukur
mintalah rekan tim untuk mendirikan rambu ukur tepat di arah patok target. Pastikan rambu berdiri tegak lurus, bisa dibantu dipasangi nipo tangan pada rambu bidik target. Arahkan teropong waterpass atau theodolit ke arah rambu ukur. Gunakan visur pembidikan kasar di atas teropong terlebih dahulu, lalu kunci skrup penggerak halus. Fokuskan lensa putar skrup fokus lensa sebagai garis skala. Pada rambu ukur terlihat tajam dan jelas, serta benang silang, benang atas, benang bawah di tengah teropong terlihat tegak. Membaca jarak fisik. Jika diperlukan konfirmasi jarak, bentangkan meteran secara mendatar dari patok tempat alat berdiri hingga patok tempat rambu ukur berdiri. Tahap 6. Pencatatan data baca dan sebutkan angka surveyor. Membaca nilai benang atas BA, benang tengah BT, dan benang bawah BB pada rambu serta nilai sudut horizontal atau vertikal jika pada theodolit. Catat di tabel format. Rekan tim yang berfungsi sebagai pencatat segala memasukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel format lapangan yang tersedia. Kontrol rumus. Lakukan cek cepat di tepat menggunakan rumus kendali jarak optik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.